Guys, kita sekarang ada di ITB. Nggak bisa buka. Ini hari ketiga. Aku ikut hari ketiga aja. Kamis, Jumatnya biasa. Kegiatan yang lain dulu ya. Itulah. Let's check it out and then kita dapat gelang dan ini nggak tahu ya, belum dia buka dalamnya apa, merchandise dan buat nulis gitu kan. Hadir untuk generasi emas 2045 Ini buat pangan guys. Kita muter dulu. Menjadi salah satu kekuatan dalam mendorong peningkatan dan seluruh Indonesia. Oh iya, barcode yang di depan. Belum ada siapa-siapa. Oh iya, makasih. yang paling dalam dulu. Oh iya, yang di bawah. Ya, yang bawah dulu. Oh iya, oke. Hari ini peserta yang hadir berapa? Kalau untuk peserta sebenarnya dari kita targetnya sekitar 1.300 ya Bu ya. Ya, makasih. Oh guys. Harus levelnya paling tinggi, yang human grade, yang bisa diberikan memang untuk manusia, begitu ya. Kalau kita dengar itu CPOB itu label halalnya, itu yang sudah human grade. Jadi di luar itu yang harus kita lihat bersama, hati-hati. Kedua, kalau selnya sudah baik, aplikasinya ke siapa? Untuk penyakit apa? Dan orang tadi kata Prof. Ismail, orang euforia seolah-olah ini silver bullets untuk semua penyakit, begitu ya. Ini adalah sel yang sangat spesifik untuk penyakit yang spesifik, begitu. Nomor satu, keamanannya. Untuk beberapa kasus-kasus yang kita anggap memang banyak memberikan bisa menimbulkan kecacatan, kematian, penyakit degeneratif yang dalam perjalanannya tidak ada obat yang benar-benar bisa mengatasi, ini menjadi potensi, dan itu yang banyak dilakukan oleh teman-teman semua gitu ya, di Surabaya, di UI, kita di Bandung, di Jogja, itu yang mencoba mengaplikasikan data dari lab ke dalam aplikasi klinisnya yang dengan uji klinik. Tetapi dalam perjalanannya jadi panjang, sementara kita ingin mempercepat. Jadi Kementerian Kesehatan membuat suatu program pada awalnya pelayanan berbasis penelitian.
Jadi kalau yang sudah baik hasilnya harus segera dilihat, dan itu kita kawal dalam Komite Saraf Punca Nasional untuk beberapa keseminatan spesialistik, ortopedi lebih awal, penyakit dalam, bedah saraf, neurologi, penyakit-penyakit yang memang tertinggi di data Kementerian Kesehatan untuk kecacatannya, untuk menghabiskan dana BPJS terbesar, itu banyak dilakukan penelitian menggunakan terapi adjuvan. Jadi ini bukan terapi utama. Utamanya adalah protokol yang memang sudah terstandar. Ini menjadi opsi. Kita bisa yang non treatable, no optional terapi, kita boleh masukkan. Dan betul tadi kata Prof. Ismail, nggak mungkin 100% kembali. 100% kembali Tuhan. Ya, tetapi setidaknya ada perbaikan. Perbaikan klinis boleh, tadinya otonomnya nggak ada. Kalau spinal cord injury nggak cuman motoriknya lemah, lumpuh, tetapi otonom. Otonom itu kurang lebih apa ya? Untuk kemampuan kita yang tidak kita sadari, refleks, ereksi, berkemih, ya. Tanda-tanda itu kalau itu terjadi itu menunjukkan perbaikan. Atau labnya, propurati lihat, oh kalau diberikan untuk pasien diabetes atau infeksi, nanti hasil labnya ada perbaikan nggak? Atau kalau saya berikan di stroke, imagingnya membaik nggak? Itu semua akan menjadi data tambahan kita untuk semakin yakin, begitu. Dan kita kawal dari Kementerian Kesehatan di Komite Saraf Punca Nasional, Prof. Ismail juga anggota di dalamnya. Itu kita akan merangsang para spesialis untuk mengklaim apa sih yang punya potensi di bidangnya. Tadi ortopedi ada 15 yang diklaim. Dengan data-data itu dikeluarkan sebagai standar. Semua orang dengan persyaratan tertentu, dengan kualifikasi dokternya tertentu akan menggunakan standar tersebut, dan itu boleh langsung ke pasien. Sebelum itu dikeluarkan, karena sekarang hanya baru satu yang dikeluarkan, ortopedi. Selanjutnya menyusul setelah ini kita kawal supaya semuanya bisa mengetahui dan mengerjakan pada level pelayanan. Selanjutnya habis ini kita harapkan yang bisa keluar bedah plastik, neurologi, bedah saraf, penyakit dalam, begitu. Dengan acara seperti itu sebetulnya sangat baik gitu untuk menunjukkan yang harus ikut mengawal itu bukan hanya masyarakat boleh euforia, tapi klinisi jadi penting gitu. Yang akan memberikan klinisinya, dia harus involve, dia harus klaim apa yang baik, bukti-buktinya harus diberikan, kemudian secara kebijakan kita bantu mengeluarkan standar pelayanannya begitu. Jadi memang itu yang kita harapin untuk segera dilakukan from bench to bedside, langsung kepada pasien. Oke, kalau yang saya bisa tangkap berarti sebenarnya dari pemerintah regulasinya sudah mulai disusun, ya, Prof sudah mengizinkan malah pelayanan berbasis penelitian, gitu ya. Tinggal evidence base-nya berarti gitu ya, Prof. Atau bagaimana? Atau permasalahannya di untuk mendapatkan evidence base, walaupun sudah ada di jurnal di literatur, salah satu yang kita pakai adalah dengan pelayanan berbasis penelitian. Itu untuk menambah gitu. Tapi kalau sudah cukup evidence-nya dikeluarkan seperti yang untuk ortopedi, betul. Oke. Kemudian seberapa besar potensi dari stem cell ini, Dok, kalau di klinik untuk menggantikan pengobatan-pengobatan yang ya kita bilang standar gitu ya, untuk penyakit yang sudah ada, itu seberapa besar? Ya, kalau dilihat memang yang paling penting dari terapi ini adalah seleksi pasien, kriterianya, karena memang tidak sama dan respon dari orang yang kita berikan juga tidak akan sama, begitu. Jadi kita punya banyak data, terutama kalau saya lebih concern di penyakit neurologi ya, stroke, spinal cord injury, begitu ya, hypoxic encephalopathy. Dari data yang kita lihat, memang dibandingkan dengan
yang tidak dilakukan, bukan yang tidak dilakukan. Dua-duanya dikasih terapi standar. Tetapi yang grup terapi stem cell kita berikan adjuvan tambahan. Ya, hasilnya memang baik. Begitu, ada perbaikan. Setelah itu nanti dalam perjalanannya kita akan lihat, oh ternyata kalau diberikan pada kelompok usia yang lebih muda dia akan jauh lebih baik. Pada yang tua mungkin ada perbaikan dalam bentuk lain ya, hasil labnya, imagingnya. Nah, tetapi variasinya memang sangat beragam. Walaupun kita sudah coba seragamkan kelompoknya, begitu. Potensinya baik dan itu yang kita perlukan. Tetapi fase untuk keselamatannya sudah harus dibuktikan terlebih dahulu. Safety efficacy-nya harus ada. Setelah itu nanti dari pengalaman kita ke depan itu akan mengeluarkan suatu SOP baru, begitu. Serta kalau ini nanti dimunculkan ortopedi 15, dalam perjalanannya ada evidence lain, ada bukti lain yang di dalamnya ini bisa diadendum, begitu, sesuai dengan kemajuan dan hasil dari semua ortopedi yang sudah melakukan nih ke kolegiumnya ortopedi. Oh, ternyata ini lebih hebat dari yang, nah itu akan mempengaruhi standar yang sudah ada, gitu loh. Tetapi setidaknya safety efficacy-nya sudah kita pastikan, begitu. Ya. Sesuai dengan Prof. Ismail itu ortopedi, dan kebetulan juga saya merupakan murid dari Prof. Ismail. Beliau konsultan di bidang hip and knee dan saya pun sama. Jadi apa sudah kami jalani selama ini sesuai dengan yang Prof. sampaikan bahwa penggunaan stem cell ini perlu dinilai dari beberapa aspek. Di antaranya satunya adalah terkait dengan patient selection atau criteria selection, di mana ini sangat berpengaruh ketika kita berikan intervensi atau berikan terapi stem cell dengan pasien yang tidak sesuai dengan indikasinya, maka akan memiliki hasil yang tentunya akan jauh tidak efektif, begitu. Nah, seperti yang sudah kami jalani di institusi kami, terutama di RSUD Dr. Sarjito dan Universitas Gadjah Mada, khususnya yang kami jalani di bidang ortopedi meliputi 3 komponen, yaitu tata laksana pada cedera medulla spinalis yang diprakarsai oleh Dr. Ridho Matan Sakti, dan kemudian kami di bidang panggul dan lutut yaitu tentang cedera ligamen dan juga osteoartritis. Nah, dari situ juga memang sejalan dengan disampaikan oleh Prof. Farid bahwa terapi stem cell ini merupakan suatu terapi adjuvan atau tambahan. Jadi sejauh ini yang telah kami lakukan penelitian yang memang dari beberapa banyak faktor-faktor eksternal dari pasien dan mitra dari pasien itu juga akan mempengaruhi efektivitas dari stem cell itu sendiri. Sebagai contoh misalnya ketika pasien itu memiliki faktor seperti obesitas, kemudian dengan usia, tentunya ketika kita berikan terapi stem cell pada osteoartritis itu akan memiliki efek yang berbeda dengan karena pada prinsipnya penyakit osteoartritis itu atau malformasi itu juga selain dipengaruhi oleh faktor biologik, juga dipengaruhi oleh faktor utama yang lain, yaitu faktor mekaniknya. Jadi ketika kita address sebagai faktor biologis saja, kita menggunakan stem cell di sana, itu mungkin hanya akan memperbaiki struktur lingkungan yang berkaitan dengan biological proses saja. Namun di sisi lain kita juga harus memperhatikan aspek mekanik, yaitu terkait berat badan atau BMI, maka kita harus mengontrol BMI-nya atau berat badannya, sehingga faktor-faktor eksternal tadi harapannya bisa ditekan dan akan memberikan efek yang lebih baik pada pasien tersebut. Dan sama halnya juga pada kasus-kasus osteoartritis mungkin pada stadium 3, di mana kita memberikan terapi stem cell ini tidak hanya serta-merta dengan melakukan injeksi atau aplikasi secara langsung, namun juga kita juga mengkombinasikan dengan aspek surgical treatmentnya, yaitu kita perbaiki alignment misalnya dari secara biomekanik yang tadi bentuknya bengkok lututnya atau varus, kemudian kita koreksi secara surgical dan kita kombinasikan dengan agen biologis seperti stem cell dan turunannya, sehingga ini akan mempromot atau meningkatkan efektivitas penggunaan dari stem cell. Jadi selaras seperti yang disampaikan oleh Prof. Farid bahwa ini merupakan suatu treatment yang memang umumnya bersifat adjuvan. Ya, walaupun memang pada beberapa kasus memang penelitian kami yang pemberian injeksi stem cell pada osteoartritis tanpa perlakuan operasi atau perubahan gaya hidupnya memang menunjukkan
hasil yang cukup baik, khususnya pada stadium 1 dan 2. Namun ketika sudah memasuki pada stadium ketiga, maka kita memerlukan kombinasi terapi lain seperti fisioterapi, kemudian penurunan faktor-faktor seperti berat badan, kemudian kita koreksi deformitasnya dengan aspek surgical treatment, sehingga akan memberikan efek yang lebih optimal dan lebih baik. Dan begitu halnya juga dengan cedera midus spinalis yang sudah dilakukan oleh Dr. Yuda Matan. Beliau menunjukkan bahwa selain terapi injeksi sendiri yang dilakukan pada midus spinalis atau spinal cord sendiri, itu juga dikombinasikan dengan aspek mekaniknya, yaitu dengan tulang punggungnya dilakukan surgical treatment dan dikoreksi deformitasnya, baru dikombin dengan treatment stem cell. Ini ternyata memang secara researchnya menunjukkan hasil yang jauh lebih baik gitu, Bro. Ini tadinya kekuatan motor yang mungkin hanya lemah sekitar absen, bahkan beliau di paper beliau itu absen, kemudian bisa beranjak menjadi ke ICE C atau D. Jadi ada penaikan fungsi sensorik dan motoriknya gitu, dari kombinasi antara treatment biologik dan juga mekanikal. Seperti itu. Ini